Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Darvianti dari kelas intensif Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembaharuan dalam Islam. Yang pertama itu ada konsep tajdid dalam Islam. Sejarah perkembangan peradaban Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus umat ini pada tiap penghujung 100 tahun akan muncul orang yang memperbarui agamanya. Secara bahasa, kata tajdid berarti pembaruan. Ia merupakan proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk menjadikan baru kembali. Ia merupakan upaya untuk menghadirkan kembali sesuatu yang sebelumnya telah ada untuk diperbaiki dan disempurnakan. Pada konteks ini, sejarah telah mencatat bahwa pembaruan telah terjadi di dunia Kristen dengan adanya reformasi gereja yang terjadi pada abad pertengahan. Sebagian tokoh Kristen menganggap agama Kristen harus direformasi tatanannya karena telah dianggap telah terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi gereja. Pembaruan juga terjadi di barat dengan adanya revolusi Prancis yang diikuti dengan revolusi industri yang diawali dengan bangkitnya bangsa Eropa dari masa kegelapan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam Islam juga terdapat pembaruan atau tajdid? Apakah tajdid dalam Islam? Sepintas pertanyaan tersebut akan mudah terjawab. Dalam benak kita pun akan terbayang sejumlah tokoh yang dikenal sebagai tokoh pembaruan dalam pemikiran keislaman. Namun alangkah baiknya bila kita definisikan dahulu apa yang dimaksud tajdid dalam Islam, untuk kemudian dengan mudah kita akan mengetahui mana gerakan yang layak disebut sebagai pembaruan. Syed Naqib menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, maka kemajuan masyarakat dan perkembangannya bukanlah perubahan yang terus-menerus menuju masa depan yang tidak pasti, namun lebih merupakan sebuah proses pergerakan muslim yang telah menyimpang menuju ke aslian Islam. Perkembangan inilah satu-satunya yang dapat disebut dengan kemajuan yang sebenarnya. Dalam hal ini, tajdid aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang pada hakikatnya selalu berorientasi pada pemurnian yang sifatnya kembali kepada ajaran asal dan bukan adopsi pemikiran asing. Kembali pada pemikiran asal bukan berarti kembali pada corak kehidupan Nabi, tapi harus dimaknai secara konseptual dan kreatif. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pemahaman yang dalam akan paradigma dan pandangan hidup Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah serta pendapat para ulama yang terdahulu yang secara jima dianggap sahih. Selain itu, diperlukan juga pemahaman terhadap kebudayaan asing dan pemikiran yang menjadi asasnya. Namun, pemahaman yang dimaksud bukanlah mengambil konsep asing tersebut. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembaruan dalam Islam bukanlah sesuatu yang evolusioner, melainkan lebih cenderung devolusioner, dengan artian bahwa pembaruan bukan merupakan proses perkembangan bertahap di mana yang datang kemudian lebih baik dari sebelumnya. Pembaruan Islam adalah proses pemurnian di mana konsep pertama atau konsep asalnya difahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya, dan lebih penting lagi penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Di sini bukan perubahan yang terjadi, tetapi pemberagamaan makna dan penafsiran. Di samping itu, tajdid ini bisa berarti memperbaharui ingatan orang yang telah melupakan ajaran agama Islam yang benar dengan memberikan penjelasan dan argumentasi baru sehingga meyakinkan orang yang tadinya ragu dan meluruskan kekeliruan atau kesalahpahaman mereka yang keliru dan salah paham.
Sebenarnya proses ini telah diramalkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Sesuai hadis di atas bahwa hal ini mengandung peringatan bagi kaum muslim untuk selalu bersikap optimis dalam menghadapi hidup. Karena Allah tidak akan membiarkan kerusakan terjadi pada hamba-hambanya. Sebaliknya, Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya dari kesesatan dan kebingungan dengan mengirim seorang mujadid yang akan menghidupkan kembali ajaran-ajarannya. Jadi, segitu yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi pembaharuan dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Anissa Darvianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.